Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Sri Handayani, SKEP NS MKEP, selaku dosen mata kuliah keperawatan maternitas, dan Ibu Dia Nur Anissa, SKEP NS MKEP, selaku dosen pembimbing maternitas kelas A3, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Acara penyuluhan yang bertema pijat bayi. Dari penyuluhan ini bertujuan agar orang tua bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan memberikan stimulasi raba, gerak, dan kombinasi stimulasi lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Triana Nastalia selaku MC pembawa acara pada pagi hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, 2 sambutan-sambutan, 3 pemaparan materi oleh pemateri sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pemberian sambutan oleh Mbak Baik Elsa Puspita. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang dalam rangka acara penyuluhan pijat bayi. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap hadirin semua yang telah tulus dan ikhlas bisa meluangkan waktunya untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam acara penyuluhan pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati terdalam apabila ada kekurangan nanti selama berjalannya acara atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati ketika acara berlangsung. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf segala kekurangan yang ditimbulkan dan semoga ada hikmah yang bisa dipetik dalam acara yang berlangsung. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Baik Elsa Puspita yang telah memberikan kata-kata sambutan. Acara ketiga, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi, dilanjutkan dengan tanya jawab oleh saudara Priska Puji Yohanita. Kepada Mbak Priska kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Mbak Triananda yang telah mempersilahkan saya waktu dan tempat untuk menyampaikan materi pada hari ini yang bertemakan pijat bayi. Next. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu pijat bayi, yang kedua manfaat dari pijat bayi, yang ketiga hal-hal yang harus dipersiapkan, yang keempat cara melakukan pijat bayi. Pengertian pijat bayi sendiri yaitu terapi sentuhan kulit dengan menggunakan tangan. Pemijatan juga mengoptimalkan tumbuh kembang bayi dengan resiko tinggi, misalnya berat lahir kurang dari 2000 gram atau bayi prematur. Yang kedua, manfaat pijat bayi. Yang pertama, manfaat pijat bayi bagi si bayi. Yang pertama, meningkatkan berat badan, membuat bayi semakin tenang, meningkatkan efektivitas tidur atau tidur si bayi, meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki konsentrasi bayi, meningkatkan produksi ASI, membantu meringankan ketidaknyamanan dalam pencernaan dan tekanan emosi, memacu perkembangan otak dan sistem saraf, meningkatkan gerak peristaltik untuk pencernaan, menstimulasi aktivitas nefus vagus untuk perbaikan pernapasan.
memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengajari bayi sejak dini tentang bagian tubuh, dan meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi menuju sel. Kemudian manfaat bagi si ibu. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, memudahkan orang tua untuk mengenali bayinya. Yang ketiga, membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak atau bonding. Yang terakhir, hiburan menyenangkan untuk keluarga. Kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pemijatan bayi. Yang pertama, suhu ruangan. Pentingnya kita mengatur suhu ruangan untuk dilakukan sebelum melakukan pemijatan pada bayi. Yang kedua, tempat nyaman. Pentingnya kita mengatur tempat nyaman untuk si bayi agar si bayi selama dilakukan pemijatan merasa rileks dan aman. Yang ketiga, tidak menggunakan cincin. Hal ini tentunya sangat penting. Mengapa? Karena agar kita tidak melukai kulit si bayi, karena sifat dari kulit si bayi tersebut sensitif. Yang keempat, gunakan minyak atau lotion. Adapun cara melakukan pijatan pada bayi, yang pertama, pijatan pada kaki. Yang pertama, gerakan perahan cara India terdiri dari dua, yaitu gerakan perahan India luar dan gerakan India dalam. Dengan cara tangan kita melakukan gerakan dari paha sampai dengan pergelangan kaki. Lakukan secara bergantian. Kemudian gerakan peras dan putar, yaitu dengan cara kita memeras dan memutar bagian paha si bayi sampai dengan pergelangan kaki. Kemudian telapak kaki kita dapat melakukannya dengan cara membuka telapak kaki si bayi, kemudian memijatnya secara perlahan. Kemudian tarikan lembut si bayi dengan cara menarik jari-jari lembut si bayi. Kemudian gerakan peregangan atau stretch, yaitu dengan cara meregangkan telapak kaki si bayi dengan cara dijepit dan sedikit dipijat. Kemudian titik tekan, kita melakukan penekanan pada 5 titik yang berada pada telapak si bayi. Kemudian punggung kaki, kita dapat melakukan pemijatan pada punggung kaki. Kemudian peras putar pergelangan kaki, gerakannya kita dapat memeras bagian pergelangan kaki dengan cara 2 jari. Kemudian perahan cara swadia, yaitu dilakukan dari pergelangan kaki sampai dengan paha. Kemudian gerakan menggulung, yaitu dilakukan dengan cara dari paha sampai dengan pergelangan kaki. Kemudian gerakan akhir, yaitu merapatkan badan si bayi. Kemudian kita melakukan gerakan seperti menggulung dari panggul si bayi sampai dengan kaki. Kemudian pijatan pada tangan. Yang pertama, memijat ketiak atau armpits. Tujuan ini untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak pada ketiak si bayi. Dengan cara kita melakukan pijat dari arah ketiak sampai dengan tangan si bayi. Kemudian cara Hindia, yaitu dengan cara melakukan gerakan dari pangkal bahu si bayi sampai dengan pergelangan tangan si bayi. Kemudian gerak peras dan putar, yaitu dengan cara memeras pada bahu si bayi sampai dengan pergelangan si bayi. Membuka tangan, yaitu dengan cara kita membuka si tangan si bayi, kemudian melakukan pemijatan secara perlahan. Kemudian putar jari-jari dengan cara kita memijat jari-jari si bayi dengan lembut. Kemudian punggung tangan. Punggung tangan kita dapat melakukan dengan cara pemijatan secara halus, peras dan putar pergelangan tangan. Gerakan ini dilakukan dengan cara 2 jari kita saling bergantian diputar di bagian pergelangan tangan. Kemudian gerakan perahan cara swadia, yaitu dengan cara kita melakukan pemijatan dari arah telapak tangan, punggung tangan si bayi sampai dengan bahu si bayi. Kemudian gerakan menggulung, yaitu dilakukan dengan cara kita menggulung dari bahu si bayi sampai dengan punggung tangan si bayi. Selanjutnya pijatan pada area perut dan dada. Yang pertama area perut, yaitu mengayuh sepeda dengan cara kita memijatnya dari arah perut si bayi sampai dengan pusat. Kemudian mengayuh sepeda dengan kaki diangkat
kita memijat perut si bayi sampai dengan pusat sampai kakinya diangkat. Kemudian gerakan bulan matahari, yaitu tangan kanan kita setengah membentuk lingkaran, kemudian tangan sebaliknya full melingkari perut. Kemudian gerakan I love you. Yang pertama gerakan I, kita membuat garis lurus pada perut bayi. Kemudian gerakan love, kita membuat huruf L seperti terbalik. Kemudian huruf U, kita memutar seluruh abdomen. Kemudian membuat gerakan gelembung atau jari-jari di jalan. Gerakan ini dilakukan dengan cara penekanan searah dengan arah jarum jam. Kemudian gerakan pada dada, yang pertama jantung besar, yaitu dengan cara memijat seluruh bagian dada. Kemudian gerakan kupu-kupu, kita dapat melakukannya dengan cara menyilangkan tangan kita sampai dengan bahu si bayi. Kemudian pijatan pada kepala dan wajah. Yang pertama dahi, dengan cara menyetrika dahi dengan cara gerakan dari dalam keluar. Kemudian alis, menyetrika alis. Gerakan sama seperti menyetrika dahi, dari arah dalam keluar. Kemudian senyum satu dilakukan dari tulang hidung, kemudian ditarik menuju tulang pipi. Yang kedua senyum dua, dari bagian mulut atas sampai dengan tulang pipi. Kemudian senyum tiga, dari bagian mulut bagian bawah ditarik sampai dengan tulang pipi. Kemudian membuat lingkaran kecil di rahang hingga ke belakang telinga, kembali lagi ke dagu. Kemudian pijatan pada punggung. Yang pertama ada gerak maju mundur atau seperti kursi goyang, dengan cara kita melakukan tangan kita berlawanan arah. Yang kedua gerakan menyetrika, yaitu dengan cara tangan kita bergantian menggerakkan dari bahu si bayi sampai dengan pantat si bayi. Kemudian gerakan menyetrika dan mengangkat kaki. Gerakan sama seperti gerakan menyetrika, hanya saja dilakukan sampai dengan kaki. Kemudian gerakan melingkar, kita membuat lingkaran-lingkaran kecil pada punggung si bayi. Kemudian gerakan menggaruk, kita dapat melakukan dengan cara 3 jari dari bahu si bayi sampai dengan pantat, dilakukan secara berulang. Kemudian gerakan yang terakhir yaitu gerakan relaksasi atau peregangan. Yang pertama, tangan disilangkan, dilakukan sebanyak 5 kali. Yang kedua, membentuk gerakan diagonal tangan kaki, dilakukan sebanyak 5 kali. Yang ketiga, menyilangkan kaki, dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian gerakan menekuk kaki dilakukan 5 kali. Dan yang terakhir, menekuk kaki bergantian dilakukan sebanyak 5 kali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk sesi kedua yaitu penayangan video. Baik teman-teman, silakan untuk menyaksikan videonya. Dia luar, dia dalam, luar, dalam, diremas, putar meremas, putar meremas, kakinya diurut, ini titik diurut pergelangan kakinya sesuai dia dalam, gulung-gulung. Selesai. Yang pertama terdapat gerakan menggayuh sepeda. Yang kedua adalah menggayuh sepeda dengan menaikkan kedua kaki. Yang ketiga adalah gerakan bulan matahari. Yang keempat adalah gerakan I love you. Dan selanjutnya yang kelima adalah gerakan titik-titik.
Selanjutnya bagian dada, yaitu dengan gerakan jantung besar. Dengan menggambarkan jantung dengan meletakkan ujung-ujung jari kedua telapak tangan di tengah dada bayi. Selanjutnya gerakan kupu-kupu. Buatlah gerakan diagonal seperti gambaran kupu-kupu dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari tengah dada atau hulu hati ke arah bahu kanan dan kembali ke ulu hati. Gerakan tangan ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati. Selanjutnya bagian tangan. Pertama, kita cek terlebih dahulu apakah ada benjolan di sekitar ketiak atau tidak. Selanjutnya, lakukan gerakan perahan India, yaitu dari atas lengan sampai bawah. Perahan India luar. Selanjutnya, perahan India dalam. Selanjutnya, gerakan peras putar. Selanjutnya, membuka telapak tangan. Selanjutnya, putar lembut jari-jari. Selanjutnya, punggung tangan. Setelah itu, peras putar pergelangan tangan. Setelah itu, gerakan Swedia, yaitu kebalikan dari perahan India. Dimulai dari gerakan Swedia luar. Gerakan Swedia dalam. Dan bagian terakhir yaitu menggulung. Dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu memijat di bagian muka. Yang pertama dahi, menyetrika dahi. 1, 2, 3. Menyetrika alis. 1, 2, 3. Senyum 1 di bawah mata. 1, 2, 3. Senyum 2 di bawah hidung. 1, 2, 3. Senyum 3 di bawah mulut. 1, 2, 3. Dan membuat bulat-bulat di bagian rahang. 1, 2, 3. Lalu tarik hingga atas telinga dan ke bawah telinga. Lalu naikkan lagi ke rahang. Tarik. Naikkan kembali. Bulat-bulat. Tarik, naikkan kembali. Jika bayi mengalami batuk, maka lakukan gerakan seperti ini di samping hidung. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, tarik. Gerakan pijat bayi pada bagian punggung. Pertama, posisikan bayi tengkurap seperti ini. Pastikan bayi dalam keadaan tidak menggunakan baju atau telanjang. Kemudian lakukan gerakan kursi goyang atau gerakan maju mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya gerakan menyetrika. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakan menyetrika sambil memegang kaki bayi sampai di ujung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakan melingkar. 1,
2, 3, 4, 5. Lalu kemudian gerakan menggaruk. Bisa menggunakan satu tangan ataupun menggunakan kedua tangan. Satu tangan seperti ini, kedua tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yaitu peregangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kaki dan tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kaki dan tangan yang sebelahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kakinya ditekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kaki sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kedua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman, untuk sesi ketiga yaitu penyampaian terkait dengan poster. Di sini saya akan bagikan poster terkait dengan pijat bayi. Mohon untuk disimak ya teman-teman. Poster tersebut yaitu berisikan fungsi dan manfaat pijat si bayi. Yang pertama, fungsi dari pijat bayi sendiri yaitu untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan memberikan stimulasi raba, gerak, dan kombinasi stimulasi lainnya. Pijat bayi dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan nyaman, yang bermanfaat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si bayi, meningkatkan frekuensi menyusu, membantu bayi untuk berlatih relaksasi, meningkatkan berat badan si bayi, dan membentuk ikatan bayi ibu yang baik. Kemudian ada teknik pijat bayi. Yang pertama dari kaki. Dengan cara 1, perahan cara India, peras dan putar telapak kaki, gerakan tarikan lembut bayi, gerakan peregangan, kemudian gerakan titik tekan dilakukan dengan 5 titik. Kemudian gerakan punggung kaki, gerakan peras dan putar pergelangan kaki, gerakan perahan cara swadia, gerakan menggulung, dan gerakan akhir. Kemudian pada area perut. Yang pertama ada gerakan mengayuh sepeda, gerakan mengayuh sepeda dan kaki diangkat, gerakan bulan matahari, gerakan I love you, gerakan gelembung atau jari-jari berjalan. Kemudian ke area dada. Ada 2 gerakan. Yang pertama gerakan jantung membesar dan gerakan kupu-kupu. Kemudian ke area tangan. Yang pertama ada gerakan memijat ketiak. Kemudian yang kedua gerakan perahan cara India. Yang ketiga gerakan peras dan putar. Kemudian gerakan membuka tangan, gerakan putar jari-jari, gerakan punggung tangan, gerakan peras dan putar pergelangan tangan, gerakan perahan cara swadia, dan gerakan menggulung. Kemudian ke area muka. Yang pertama ada gerakan menyetrika dahi, gerakan menyetrika alis, gerakan senyum 1, kemudian gerakan senyum 2, gerakan senyum 3, gerakan lingkaran kecil di rahang, dan gerakan belakang telinga. Kemudian di area punggung. Yang pertama ada gerakan maju mundur, gerakan menyetrika, gerakan menyetrika dan mengangkat kaki, gerakan melingkar, dan gerakan menggaruk. Kemudian yang terakhir yaitu relaksasi atau peregangan. Yang pertama
pada gerakan tangan disilangkan dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian gerakan membentuk diagonal tangan kaki dilakukan sebanyak 5 kali. Gerakan menyilang kaki dilakukan sebanyak 5 kali. Gerakan menekuk kaki dilakukan sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir, gerakan menekuk kaki bergantian dilakukan secara 5 kali. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan melanjutkan ke sesi diskusi tanya jawab. Silakan teman-teman, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Melanti ini. Di sini saya akan bertanya kondisi bayi seperti apa yang tidak boleh dipijat. Baik, terima kasih kepada saudari Mbak Melan yang telah memberikan jawaban, yang telah memberikan pertanyaan untuk saya. Baik, kondisi bayi yang tidak boleh dipijat yaitu kondisi di mana bayi sedang mengalami demam atau mengalami infeksi, baik itu infeksi luar maupun dalam. Kemudian bayi mengalami masalah dengan jantungnya, baik itu bengkak maupun masalah lainnya. Dan yang terakhir yaitu kondisi bayi mengalami masalah pada sistem motorik. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti, Mbak Melan? Terima kasih, Mbak. Sekian penyampaian materi dan diskusi pada penyuluhan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas penyampaian materinya Mbak Priska, sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya kita berada di penghujung acara. Kami selaku panitia pelaksana acara penyuluhan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah hilaf dari tutur kata maupun salah bawa yang tidak berkenan di hati para hadirin secara sengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmu yang didapat bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.